Assalamualaikum, selamat datang di channel Linto Literasi, di mana pada episode kali ini kita membahas buku tentang pengembangan diri. Pernahkah Anda merasakan bahwa Anda sudah berusaha keras untuk menyampaikan sesuatu tapi orang lain tidak mendengarkan? Pernahkah Anda berada pada satu situasi yang sedang hiruk-pikuk, kemudian satu kalimat dari seseorang yang berada di tengah keributan membuat semua orang menjadi diam dan mereka mendengarkan dan memperhatikan? Tahukah Anda bahwa orang yang paling disenangi bukanlah orang yang paling pintar, tapi mereka yang bisa membuat orang lain merasa penting. Dan menariknya, keterampilan dan kemampuan untuk disukai orang lain itu bukanlah bawaan dari lahir. Bukan berarti orang yang disenangi itu adalah, mungkin kalau sekarang ada yang bilang dia pakai susuk ya, atau mungkin dia pakai ilmu kanuragan, atau dia pakai ilmu-ilmu tertentu sehingga dia bisa disenangi oleh orang lain, bukan. Tapi keterampilan untuk disenangi oleh orang lain itu adalah sesuatu yang bisa untuk dipelajari. Nah, bagaimana caranya? Dalam buku ini dijelaskan bagaimana cara disenangi oleh orang lain. How to win friends and influence people, atau bagaimana cara mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Tulisan dari Dale Carnegie, di mana buku ini bukan merupakan arahan atau instruksi bagi kita untuk memanipulasi orang lain, bukan. Tapi buku ini mengajarkan kepada kita cara dan seni untuk berkomunikasi, cara untuk membangun sebuah koneksi yang tulus dengan orang lain, dan cara untuk mempengaruhi orang lain tanpa orang lain itu merasa terpaksa. Jadi kalau Anda ingin disukai, kalau Anda ingin didengarkan, kalau Anda ingin berpengaruh, simak baik-baik penjelasan dalam video ini. Untuk lebih mudahnya, buku ini kita bagi menjadi 4 bagian. Bab pertama adalah teknik dasar dalam menangani orang. Bab kedua, cara membuat orang suka dengan kita. Bab ketiga adalah cara membujuk orang ke cara berpikir kita. Bab 4 adalah menjadi pemimpin yang inspiratif untuk orang yang ingin kita pengaruhi. Kita masuk pada bab 1. Teknik dasar dalam menangani orang. Prinsip utamanya adalah jangan pernah mengkritik, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan, karena kritik tidak akan merubah orang, justru akan membuat orang itu menjadi lebih defensif. Dia akan membuat barrier hubungan antara kita dengan dia. Ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, bisa jadi itu teman, bisa jadi itu keluarga, bisa jadi itu rekan kerja, bisa jadi itu bawahan, tentu kita sangat memiliki hak untuk melakukan yang namanya kritik, omelan, atau menyalahkan. Apakah itu bisa dilakukan? Ya, tentu sangat bisa dan sangat mudah untuk dilakukan. Tapi apakah hal itu bisa memperbaiki keadaan, bisa merubah kondisi menjadi lebih baik? Tentu saja tidak. Jadi tidak akan pernah ada hasil dari sebuah kritikan yang menyalahkan. Jika Anda tidak bisa untuk memperbaiki situasi, maka simpanlah energi untuk mengkritik dan menyalahkan itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Prinsip yang ketiga, bangkitkan keinginan yang kuat dalam diri orang lain dengan cara mendalami kebutuhan dasar dari orang itu. Sebuah kisah tentang seorang filsuf yang bernama Ralph Waldo Emerson dan anaknya yang pada saat itu pada suatu siang berusaha mendorong seekor anak sapi ke dalam kandang. Semakin kuat mereka mendorong, maka semakin keras pula lah anak sapi tadi melawan dorongan. Hal itu berlangsung sangat lama. Sehingga pada akhirnya seorang asisten rumah tangga atau ART dari Ralph Waldo tadi membantu mereka untuk memasukkan anak sapi tersebut dengan sangat mudah. Si ART tadi cuma memasukkan jari tangannya ke dalam mulut si anak sapi. Kemudian dengan mudah dan lembut dia menuntun anak sapi tadi masuk ke dalam kandangnya. Anak sapi yang awalnya tadi bersikeras bertahan untuk tidak masuk kandang, sekarang setelah di handle oleh si ART, dengan mudah dia bisa masukkan ke dalam kandang. ART dari si filsuf tadi bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, tapi dia mengetahui kebutuhan dasar dari seekor anak sapi. Apa sih kebutuhannya? Kebutuhan seekor anak sapi adalah puting susu ibunya. Ya, jadi dia masukin tangannya ke dalam mulut seolah-olah itu adalah puting susu. Kemudian dia dengan mudah menuntun anak sapi tadi masuk ke dalam kandangnya.
Nah, pelajaran yang mungkin bisa kita ambil yaitu pengaruh lebih membutuhkan intuisi dan pengalaman. Kemudian pengaruh membutuhkan tangan yang lembut, sentuhan yang lembut, seperti anak sapi tadi disentuh dengan lembut, masuklah dia ke dalam kandangnya. Karena pengaruh diawali dengan mengamati dan memiliki rasa kepedulian yang tulus kepada orang yang ingin kita pengaruhi, termasuk itu kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Orang yang ingin kita pengaruhi itu mereka harus tahu kalau mereka itu adalah orang yang berharga, orang yang penting. Jika tidak bisa menunjukkan itu, jangan pernah berharap sesuatu yang kita pimpin, baik itu organisasi, baik itu keluarga, baik itu lingkungan kerja. Apapun itu, jangan pernah berharap mereka akan memberikan rasa hormat di bawah kendali Anda. Dan biasanya mereka akan bekerja tanpa ada inisiatif untuk memberikan nilai yang lebih. Nah, itu dia teknik dasar dalam menangani orang. Prinsipnya yang pertama, jangan pernah mengkritik, menyalahkan, atau mengeluh. Kemudian yang kedua, berikanlah penghargaan yang jujur dan tulus. Kemudian yang ketiga, bangkitkanlah keinginan yang kuat dalam diri orang lain yang ingin kita pengaruhi. Kita masuk ke bab kedua, cara membuat orang menyukai kita. Prinsip yang pertama, jadilah seorang pendengar yang baik. Kemudian prinsip yang kedua, buatlah orang lain merasa penting dan lakukanlah hal itu dengan tulus. Jadi perlakukanlah orang lain seperti bagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Buatlah orang itu merasa lebih baik. Sentuhlah ia tepat di hatinya. Buatlah kesan dalam alam bawah sadarnya bahwa jika dia bertemu dengan Anda, maka sudah bisa dipastikan hari-harinya akan terasa lebih ringan. Ya. Sebuah kisah fiksi tentang seekor sapi, ayam, domba, dan anjing yang merupakan hewan peliharaan dari seorang petani. Pada suatu sore, si sapi mengeluh kepada ayam, domba, dan anjing karena dia merasa sudah lelah setiap hari petani selalu memerah susunya untuk kebutuhan minum dan gizi petani beserta keluarganya. Setelah mendengar keluhan si sapi, si ayam juga ikut mengeluh. Karena setiap hari si petani terus-menerus mengambil telurnya untuk kebutuhan petani dan keluarganya. Mendengar keluhan itu, si domba juga ikut mengeluh. Karena sekali dalam beberapa bulan, si petani mencukur habis bulu domba untuk kebutuhan pakaian dan kebutuhan rumah tangga. Dan ketiga hewan ini, baik sapi, ayam, dan domba, mereka merasa iri dengan anjing. Kenapa setelah sekian banyak yang mereka berikan kepada petani, justru yang menjadi peliharaan kesayangan petani adalah si anjing. Padahal tidak ada satupun dari anjing itu yang dimanfaatkan oleh petani. Kemudian mereka bertanya kepada anjing, anjing, kenapa bisa begitu? Kenapa kamu bisa lebih disayang oleh si petani dibandingkan kami? Padahal kami sudah memberikan banyak kepada majikan dan keluarganya. Kemudian si anjing ini menjawab, kalian tahu nggak, kalau yang dibutuhkan oleh majikan kita itu adalah perhatian dan rasa kasih sayang. Dan itu yang bisa aku berikan kepada dia sehingga dia lebih sayang kepadaku. Itulah jawaban si anjing. Jadi petani ini setelah dia kelelahan, capek pulang dari ladang, dia merasa terhibur oleh ulah dan tingkah laku si anjing. Sehingga setelah dia bermain sebentar dengan anjing, rasa lelahnya, rasa capeknya menjadi hilang. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa si anjing tadi menjadi hewan kesayangan si petani. Kemudian prinsip yang kedua, bicarakanlah minat orang lain. Mementingkan diri adalah sifat dasar dari manusia sejak ia dilahirkan. Jika Anda ingin berpengaruh kepada orang lain, cobalah untuk benar-benar tertarik dengan minat orang lain. Bukan berarti Anda merubah minat Anda menjadi minat orang lain, bukan seperti itu. Tapi cobalah berbicara pada minat orang yang ingin Anda pengaruhi. Karena jika itu sering Anda lakukan, suatu saat di masa depan, orang yang ingin Anda pengaruhi itu akan berminat dengan apapun yang Anda senangi. Prinsip yang ketiga yaitu tersenyumlah. Sebuah senyuman tidak akan memiliki harga sampai seseorang bisa memberikannya. Karena senyum ini sangat identik untuk mencerminkan kebahagiaan. Dan senyuman itu adalah sesuatu yang menular. Artinya jika Anda menularkan senyuman, otomatis Anda juga akan menularkan kebahagiaan. Misalkan Anda menulis chat kepada teman Anda atau kepada pasangan Anda, dalam kondisi tersenyum juga akan menularkan senyuman kepada si penerima pesan. Demikian juga dengan misalkan Anda teleponan, orang di seberang sana yang menerima telepon Anda juga mengetahui bahwa Anda itu lagi teleponan dengan dia dalam kondisi tersenyum. Jadi artinya tidak peduli lawan bicara kita ini bisa berinteraksi tatap mata secara langsung atau tidak, senyuman itu pasti bisa dirasakan oleh orang lain.
baik dalam bentuk chat atau dalam bentuk teleponan. Sebuah jurnal British Medical pada tahun 2008 yang berjudul Penyebaran Kebahagiaan yang Dinamis pada Jaringan Sosial yang Besar yang dilakukan pada tahun 1983 sampai tahun 2003, lebih kurang 20 tahun, terhadap 4.739 orang koresponden. Di mana di sana ditemukan bahwa kebahagiaan seseorang terhubung dengan kebahagiaan teman-temannya. Nah, kebahagiaan teman-temannya tadi juga terhubung dengan kebahagiaan teman-teman yang lain. Jadi begitulah seterusnya. Dan pada jurnal ini ditemukan bahwa setiap teman yang bahagia akan meningkatkan probabilitas untuk bahagia sebesar 9%. Sebagai perbandingan, seseorang yang mendapatkan pendapatan sebesar 5.000 US dollar dengan kurs pada 2003 itu lebih kurang sebesar 42 juta, itu bisa meningkatkan kebahagiaan sebesar 2% saja. Artinya jika kita mendapatkan teman yang bisa menularkan kebahagiaan, perbandingannya 4,5 kali lipat lebih besar daripada seseorang yang mendapatkan pendapatan sebesar 42 juta di Inggris pada saat itu. Jadi artinya kalau dikonversikan, jika kita mendapatkan satu orang teman yang bisa memberikan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang kita dapatkan itu setara dengan pendapatan sebesar 22.500 US dollar atau lebih kurang pendapatan sebesar 191 juta rupiah. Itu pada kurs tahun 2003. Nah, itulah efek yang didapatkan jika kita bisa mendapatkan teman yang bisa menularkan kebahagiaan kepada kita. Prinsip yang kelima, ingatlah nama seseorang. Jadi kalau misalkan kita lagi foto-foto bersama keluarga, bersama rekan kerja, teman-teman, bersama orang-orang kantor, setelah hasil foto itu dikasih lihat, siapa orang pertama yang kita lihat? Apakah itu pasangan kita? Apakah mungkin teman kita atau mungkin bos kita? Tentu saja tidak. Orang yang pertama kita lihat pasti adalah foto kita sendiri. Nah, itulah dia, manusia lebih tertarik dengan hal-hal yang melekat pada dirinya, ya, termasuk nama, sebagaimana yang udah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa nama adalah bunyi atau suara yang paling manis, suara yang paling indah untuk didengar orang lain. Nah, jadi jangan pernah lupa dengan nama orang lain, apalagi dalam suatu hubungan bisnis. Dimana kalau misalkan kamu lupa nama calon customer atau klien, itu adalah suatu bentuk ketidaksopanan. Apalagi kita sempat nanyain, maaf tadi ibu namanya siapa, maaf tadi bapak namanya siapa. Jika Anda melakukan itu, sudah dipastikan apapun produk yang Anda tawarkan itu tidak akan dibeli oleh calon customer Anda. Kemudian prinsip yang kelima, simaklah lebih lama dan dengarkanlah dengan hati. Jadi Tuhan itu sudah berikan pada kita dua mata, dua telinga, dua tangan, ya, dua kaki, tapi satu mulut. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat, mengamati, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak menyimak, lebih banyak bekerja daripada banyak bicara. Ya, sebuah kisah nyata terkait perihal tentang mendengarkan dan memahami ini adalah kisah tentang sebuah band indie asal Kanada yang terjadi pada Maret 2008, di mana salah seorang personil dari band ini bernama Dave Carroll. Dave Carroll ini adalah seorang gitaris. Jadi pada saat itu band indie ini melakukan tur sekitar 1 minggu untuk keliling Amerika Serikat. Mereka berangkat dari Kanada menuju Nebraska, Amerika Serikat menggunakan pesawat United Airlines. Pada penerbangan pertama mereka singgah dulu di Chicago, ya. Nah, pada saat mereka akan keluar dari pesawat, seorang ibu-ibu berteriak melihat keluar pesawat melalui jendela. Ibu-ibu tadi melihat beberapa orang petugas bagasi sedang memindah-mindahkan barang dengan cara dilempar dengan sembarangan. Salah satu barang yang dilempar dan jatuh adalah gitar Taylor milik Dave Carroll yang pada saat itu harganya 57 juta. Gitar itu menjadi rusak dan patah. Kemudian atas kejadian itu si Dave Carroll langsung komplain ke pramugari. Nah, kebetulan pramugari masih berada di dalam pesawat. Namun apa yang diterima oleh Dave? Dia bilang, coba sampaikan ini kepada petugas kami yang di luar. Nah, pada saat si Dave Carroll tadi turun dari pesawat, dia melaporkan kejadian itu ke maskapai. Dan tidak ada satupun orang di maskapai itu yang menanggapi komplainan si Dave. Nah, pada akhir harinya, seorang petugas memberitahu Dave
untuk menemui petugas lain yang berada di Omaha. Omaha ini adalah distrik yang berbeda dengan Chicago. Jadi itu bisa ditempuh dengan perjalanan 1,5 jam penerbangan pesawat baru sampai di Omaha. Nah, artinya yang ada pada saat itu, Dave ini dioper ke sana ke sini untuk mengajukan keluhan. Begitulah tanggapan United Airlines ketika Dave mengajukan keluhan selama lebih kurang 12 bulan ke depannya. Jadi selama 12 bulan atau 1 tahun, Dave ini terus nih komplain ke si United Airlines. Terakhir kali Dave komplain pada bulan ke-12 itu, si petugas dari United Airlines malah menyuruh Dave untuk membawa kembali gitarnya ke Chicago untuk diperiksa. Mendengar hal itu, ya udah Dave, udah nih kayaknya udah percuma nih komplain. Nah, dalam kurun waktu 12 bulan itu Dave melakukan komplain, sementara itu dia juga berusaha untuk memperbaiki gitarnya dengan biaya perbaikan lebih kurang 1.200 US dollar atau lebih kurang 19 jutaan lah untuk benerin gitar. Kemudian biaya yang sebesar 1.200 US dollar tadi Dave sudah sampaikan kepada pihak maskapai. Dia tidak keberatan kalau seandainya si United Airlines ini cukup mengganti biaya perbaikannya aja sebesar 1.200 dolar. Tapi tidak ada respon sama sekali dari si maskapai. Anda bisa bayangkan nih, gimana perasaannya seorang musisi yang menggantungkan hidupnya kepada alat musiknya, di mana alat musiknya itu dirusak oleh orang lain. Nah, orang yang merusak itu juga tidak ingin tanggung jawab sama sekali atas kerusakan yang sudah dilakukan. At the end of the day, akhirnya si Dave ini menuliskan sebuah lagu yang berisi kekecewaan dia atas pengalaman rusaknya gitar Taylor oleh maskapai United Airlines. Dia menulis lagu yang berjudul United Breaks Guitar, yang kemudian dia unggah di YouTube pada tanggal 6 Juli 2009. Nah, untuk lagu ini teman-teman bisa akses di YouTube, coba aja cari United Breaks Guitar Dave Carroll. Itu ada di YouTube, masih ada sampai sekarang. Dari lagu yang dia tulis dan dia upload di YouTube ini, si Dave berharap video itu akan mendapatkan lebih kurang 1 juta views mungkin dalam jangka waktu 1 tahun. Namun apa yang terjadi? Video itu justru mendapatkan 4 juta views dalam kurun waktu cuma 2 minggu. Semenjak Dave memasukkan video itu ke YouTube, dalam hitungan hari saham United Airlines turun sebesar 10% dan mengakibatkan kerugian lebih kurang 180 juta US dollar atau lebih kurang jika dikonversi ke rupiah pada saat ini, kerugian yang diderita oleh United Airlines itu adalah sebesar 2,8 triliun rupiah. Itu bisa untuk membeli 50.000 gitar Taylor milik si Dave Carroll. United, some big help you are. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. Setelah kejadian itu viral pada 2006, Bob Taylor selaku produsen dari gitar Taylor justru memberikan 2 gitar cuma-cuma kepada Dave Carroll. Nah, itu dia cara membuat orang menyukai kita. Prinsip yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Kedua, buatlah orang lain merasa penting. Kemudian yang ketiga, bicarakanlah minat orang lain. Yang keempat, tersenyumlah. Yang kelima, ingatlah nama orang lain. Yang keenam, simaklah orang lain lebih lama dan dengarkanlah dengan hati. Kita masuk ke bab ketiga, cara membujuk orang lain ke cara berpikir kita. Prinsip yang pertama adalah hormati opini orang lain dan jangan pernah berkata Anda salah. Hal yang paling mudah dilakukan dan sangat tidak bermartabat ketika ada suatu masalah adalah menyalahkan orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk mengatakan orang lain salah sebelum kita meluangkan sedikit waktu untuk memahami dan memikirkan apa yang sedang dikatakan oleh lawan bicara. Dalam sebuah perdebatan yang tidak sehat, sangat mudah bagi kita untuk mengatakan kepada orang lain sebelum kita meluangkan sedikit waktu untuk memikirkan dan memahami apa yang sedang dikatakan oleh lawan bicara kita. Jadi sebelum orang lain selesai memberikan argumen, kita ini sudah siap-siap nih untuk menyerang dia dengan kata-kata kau salah gitu.
Daripada mengucapkan kata-kata itu, lebih baik kita mencari solusi bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Sebuah perusahaan di Amerika yang rugi sebagai dampak dari badai Katrina, di mana terjadi kerusakan pabrik yang mengakibatkan biaya produksi menjadi meningkat 6 kali lipat. Pasca kejadian itu, masing-masing divisi, yaitu divisi legal, divisi accounting, divisi produksi, dan divisi marketing, meminta kepada CFO atau direktur keuangan agar divisi mereka diprioritaskan untuk mendapat pembiayaan terlebih dahulu, di mana pada saat itu perusahaan sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hingga pada suatu hari CFO memanggil masing-masing kepala divisi dan pada saat rapat mereka menyampaikan berbagai macam kasus dan masalah untuk memenangkan prioritas dalam pembiayaan untuk operasional. Kemudian tibalah giliran si CFO atau direktur keuangan ini memberikan argumen kepada mereka dan ia mengatakan, saya ingin semua orang di sini bisa untuk meluangkan waktu dan menanyakan kepada diri kalian masing-masing kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk divisi lain. Itu tuh pertanyaan dari si CFO. Nah, di akhir rapat itu masing-masing divisi jadi merubah orientasi dia ya. Dari awalnya mengutarakan kesulitan masing-masing beralih menjadi mempelajari kesulitan di divisi lain dan berusaha untuk mencarikan solusinya bersama-sama. Karena bagaimanapun bagi seorang direktur, semua divisi itu memiliki peran dan fungsi yang sama pentingnya. Jadi tidak ada yang menjadi prioritas yang divisi ini anak emas, yang ini anak tiri, itu nggak ada. Itu semua sama. Jadi kita bisa bangkit bersama-sama, berkolaborasi, bukan saling serang dan menyatakan diri lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, bangunlah kepercayaan sejak awal dan hindarilah perdebatan. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, jangan pernah memberikan argumen jika Anda tidak diminta. Karena kita semua ini tahu cara untuk mendapatkan perhatian, tapi hanya sedikit dari kita yang tahu bagaimana cara mendapat perhatian dan rasa hormat dalam waktu yang bersamaan. Argumen yang tidak konstruktif jika terus dilanjutkan itu akan berujung kepada perdebatan yang sia-sia, perdebatan yang tidak ada gunanya. Karena dalam perdebatan pasti ada yang kalah dan pasti ada yang menang. Setelah perdebatan masing-masing akan semakin yakin, baik si kalah dan si menang, mereka masing-masing akan semakin yakin dengan keyakinan yang mereka bela. Jadi dalam bisnis ketika Anda berdebat dengan calon customer, di mana Anda sudah sangat yakin dengan produk yang Anda tawarkan dan konteksnya di sini adalah berdebat, sudah dipastikan Anda pasti menang dalam perdebatan, tapi sejatinya Anda sudah kalah karena tidak ada satupun calon customer ataupun klien Anda yang ingin membeli produk Anda karena Anda sudah membuat dia hilang muka karena dia kalah dalam perdebatan. Lakukanlah negosiasi dengan rasa hormat dan itu akan lebih efektif dibandingkan dengan Anda cekcok di dalam perdebatan. Prinsip yang ketiga, akui kesalahan terlebih dahulu. Saat kita menghindar untuk mengakui kesalahan, maka sebenarnya kita sudah membuat lingkungan kita dan orang-orang yang terkait atas kesalahan yang sudah kita buat akan semakin besar dan menimbulkan kebencian yang semakin besar. Namun saat kita mengakui dan menyadari kesalahan dengan sungguh-sungguh, maka respon yang diberikan oleh orang lain adalah pengampunan dan pemakluman. Tidak ada salahnya kita ini mengaku salah kalau kita benar-benar salah. Karena maaf saya salah itu adalah kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Namun itu membuat kita menjadi manusia di saat kita membicarakan kesalahan kita sendiri dan orang merasakan kesetaraan dalam berhubungan dengan kita. Kemudian prinsip yang keempat, biarkanlah orang lain merasa ide itu datangnya dari mereka. Kesuksesan bukan mengenai perhatian dan pujian yang hanya dikonsumsi oleh diri sendiri. Tapi kesuksesan adalah mengenai kerjasama, sebuah kerjasama dan kemajuan. Hidup ini mengenai hukum timbal balik, bukan selalu ingin untuk menerima, tapi kita pun harus bisa memberi. Tidak ada orang yang ingin memiliki teman yang egois, di mana ia suka mencuri pengakuan atas suatu prestasi daripada ia membagikan atau membiarkan orang lain mendapatkan pengetahuan itu. Pengakuan itu adalah seperti rezeki dan rezeki itu sifatnya seperti air. Kehidupan itu akan muncul pada air yang mengalir, bukan pada air yang menggenang pada satu tempat
atau pada suatu wadah. Jadi itulah cara memujuk orang lain untuk berpikir dengan cara kita. Prinsipnya yang pertama, hormati opini orang lain dan jangan pernah berkata Anda salah. Kemudian bangunlah rasa percaya sejak awal dan hindarilah perdebatan. Yang ketiga, akui kesalahan sendiri terlebih dahulu. Dan yang keempat, biarkan orang lain merasa ide itu datang dari mereka. Ingat, kemenangan terbaik bukan pada saat Anda menang debat, tapi pada saat lawan bicara Anda merasa dihargai dan dia mau untuk berubah tanpa Anda paksa. Kita masuk pada bab terakhir, yaitu menjadi pemimpin yang bisa menginspirasi perubahan untuk orang-orang yang ingin Anda pengaruhi. Prinsipnya yang pertama adalah puji kemajuan sekecil apapun. Kemudian yang kedua, berikanlah umpan balik positif sebelum Anda memberikan koreksi. Jadi otak manusia ini secara naluriah lebih mudah untuk mengingat memori-memori yang buruk dibandingkan dengan memori-memori yang menyenangkan. Begitu juga dengan interaksi dengan sesama manusia. Ya, seseorang akan lebih mudah untuk melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dari lawan bicaranya untuk kemudian memberikan kritik kepada orang tersebut. Itu nalurinya memang seperti itu. Jadi jika Anda ingin berpengaruh kepada orang lain, gantilah kritik itu menjadi saran-saran yang konstruktif. Jika hal itu sulit untuk dilakukan, maka coba latih. Gimana cara ngelatihnya? Yaitu memikirkan minimal 3 hal positif tentang orang yang mungkin ingin Anda kritik sebelum Anda memberikan kritik atau saran kepada dia. Prinsip yang ketiga, membimbing tanpa merendahkan dan menyampaikan kesalahan tanpa menarik perhatian. Memberikan pujian di tengah keramaian itu akan meningkatkan semangat untuk produktivitas, dan memberikan kritik jangan pernah di keramaian, karena kritik sebaiknya diberikan pada saat tidak ada siapa-siapapun di sana. Hanya ada Anda dan orang yang ingin Anda berikan saran. Karena kritik dan saran yang diberikan secara diam-diam itu akan mengembalikan kepercayaan diri dan memberikan kekuatan untuk memperbaiki diri. Prinsip yang keempat yaitu memberi tantangan dan kepercayaan agar orang lain bertumbuh. Agar dapat merubah perilaku seseorang, ubahlah level kehormatan yang bisa dia terima dengan memberikan kepercayaan yang bisa dia emban. Kisah terkait tentang amanah atas kepercayaan. Sebuah sekolah biasanya diberikan nilai akhir itu pada akhir semester, kalau tidak di akhir tahun. Namun seorang guru sekolah musik di Inggris yang bernama Benjamin Zander resah melihat murid di konservatoriumnya yang selalu cemas dengan nilai akhir performa di kelasnya pada akhir masa pembelajaran. Zander membuat sebuah gebrakan baru di mana murid-muridnya diberikan nilai A pada awal sekolah. Dengan syarat setiap murid wajib menulis surat tertanggal 5 bulan ke depan sejak Zander memberikan nilai A pada hari pertama sekolah. Zander ingin setiap siswanya ini membayangkan mereka berada di masa depan untuk kemudian menoleh ke belakang melihat proses yang mereka lewati agar mereka ini pantas mendapatkan nilai A. Nah, dengan metode yang baru ini, Zander justru bisa meningkatkan potensi terbaik dari murid-muridnya tanpa memberikan tekanan dan stres akan nilai akhir yang setiap murid mereka tidak tahu mereka akan mendapatkan nilai apa pada akhir masa pembelajaran. Murid-murid ini malah menikmati proses belajar dan memantaskan diri untuk mendapatkan nilai A. Zander menyadari jika muridnya diberikan label yang baik, kepercayaan yang baik, maka mereka akan berupaya untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, itu dia prinsip-prinsip untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi kepada perubahan. Prinsipnya yang pertama, puji kemajuan sekecil apapun. Yang kedua, berikan umpan balik positif sebelum memberikan koreksi. Yang ketiga, membimbing tanpa merendahkan dan menyampaikan kesalahan tanpa menarik perhatian. Dan yang keempat, memberikan tantangan dan kepercayaan agar orang lain itu bisa bertumbuh. Ingat, pemimpin sejati bukanlah orang yang merasa dirinya paling hebat. Tapi seorang pemimpin sejati adalah ia yang bisa membuat orang lain merasa mampu. Oke guys, nah itu dia ringkasan dari buku How to Win Friends and Influence People tulisan Dale Carnegie. Buku ini
adalah pengingat bahwa kemampuan memperlakukan orang lain dengan baik adalah kekuatan yang takkan pernah lekang oleh waktu. Untuk bukunya nanti bisa kamu dapatkan di link deskripsi. Saya sarankan kamu baca buku ini secara lengkap dan utuh supaya bisa memiliki pemahaman yang lebih baik lagi tentang buku ini. Dan mungkin saja ada beberapa pandangan yang berbeda yang mungkin bisa kita diskusikan. Jika Anda ingin lebih disukai, lebih dipercaya, dan lebih didengarkan, bukan hanya sekedar topeng untuk orang-orang yang menjadi pengikut Anda atau mungkin orang-orang sekitar Anda. Buku ini wajib kamu baca, ulangi, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda pernah mengalami perubahan setelah menerapkan prinsip-prinsip dari dalam buku ini, baik sebelum mendengarkan video ini ataupun setelah mendengarkan video ini. Tulis pengalamannya di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan review buku-buku Lintau Literasi selanjutnya. Bye-bye.